Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni min ilmin la yanfa' wa min qalbin wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la bulaha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri. Allahumma la sahla ila ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali hafalan Al-Qur'an metode Asmaul Husna bersama dengan Ustaz Yaneng. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga umatnya akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Yaneng. Silakan. Afwan, dulu ya. Iya. Ini map lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak ya Ustazah. Ya, Ayang. Sehat ya? Alhamdulillah. Ingin belajar terus sambil nyimak aja ya Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Nanti insya Allah, Allah Amin. juga akan ngasih kemudahan ya. Yang Amin, penting siap. istiqomah. Amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi jinni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Semoga Allah memberi kemudahan ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kekuatan iman, masih diberi kesehatan pada kita semua untuk selalu mendekat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai peringatan, sebagai petunjuk bagi kita semua umat Islam. Tidaklah aku turunkan Al-Quran itu kecuali untuk dipelajari, karena di dalamnya adalah peringatan manusia. Ya, jadi kalau manusianya ingin benar, pengen lurus ya, kita pelajari Al-Quran beserta artinya. Ya, insya Allah. Ya, jangan hanya cuma dibaca saja, karena nanti kalau tahu artinya, kita setiap ayatnya itu ada ruhnya, ya, ada ruh. Jadi kayak hidup gitu ya. Jadi itu kan perkataan Allah. Jadi kita selama kita baca itu, kita sebenarnya lagi berkata dengan Allah. Kata Ustadz saya itu katanya kalau mau berbicara dengan Allah, ya silakan berinteraksilah dengan Al-Quran.
Kalau jauh dari Al-Quran itu adalah salah satu, Mas Naudzubillah ya, saya juga sampai kaget, itu udah azab dari Allah juga katanya. Kenapa orang-orang itu tidak mau mendekat? Jadi Allahnya juga nggak sayang sama orang itu katanya. Insya Allah ibu-ibu di sini adalah salah satu yang dipilih oleh Allah untuk selalu dekat dengan Allah. Allahnya telah memilih ibu-ibu semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Itu ya salah satunya itu. Ya, ternyata kalau jauh dari Al-Quran tidak mau berinteraksi, apalagi cuek gitu ya, itu adalah salah satu Allah benci kepada kita. Itu makanya saya kaget di situ. Aduh, kok begitu ya? Oh iya katanya. Lalu juga nggak mau. Kakakmu dekat, aku juga akan dekat. Katanya. Aku lupa, aku juga akan lupa. Seperti itu. Kau mencintaiku ya dengan membaca Al-Quran ya, karena kan Allah itu goib. Betul nggak, Bu? Nah, jadi yang adanya, yang jelasnya, yang mubin, yang nyata adalah ininya, hadis-hadisnya, perkataan Allahnya. Innahu laqaulun rasulin karim kan gitu ya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah perkataan Allah yang dibawa oleh Rasulin Karim. Rasulin Karim di sininya adalah malaikat. Lalu diturunkannya kepada Nabi. Setelah dari Nabi kepada kita semua. Dan Nabi adalah sebagai perantara saja, sebagai petunjuk. Dan kau Muhammad hanyalah sebagai pemberi peringatan. Jangan maksa supaya dia terus ya gitu, jangan, biarkan aku yang akan memberi petunjuknya gitu. Allah juga akan memberi petunjuk, akan memberi hidayah kepada kita ya. Kalau dilihat dulu kepada siapa Al-Quran itu akan nempel kepada dada kita, yaitu dengan interaksinya kita sejauh mana gitu dekat dengan Al-Quran itu. Insya Allah seperti itu ya Bun ya. Seperti kemarin ada yang daurah dari di sini, padahal dekat di Bandung, dan datangnya dari mana coba? Dari Jambi, dari Balikpapan, dari ini. Kebanyakan dari Bandung ya, ada juga ya, tapi ya hanya beberapa gitu. Saya ajak teman dulu, apa sih daurah? Daurah aja nggak tahu ya. Nah, jangan sampai begitu. Yang dari Jambi aja sampai ngeluarin uang berjuta-juta pakai pesawat. Nah, itu dicari pelajaran agama itu ya. Karena yang datang ke Indonesia itu adalah Dokter Ahmad Isa itu yang bersanad ya ya. Nah, itu udah bagus banget ininya. Udah tartil, udah mutqin. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua agar tidak salah dalam membaca. Nah, dan nanti malah bukannya pahala yang didapat kalau salah, malah yang adanya adalah bahaya gitu ya. Pelan-pelan aja dikit-dikit gitu ya. Ternyata setelah dipelajari tahsin itu, Masya Allah ilmunya banget mengakar ya. Jadi kalau ini mah langsung tangkainya terus jalannya gini aja ya. Kita tahu kan dulu ikhfa itu ya ikhfa aja ya. Ternyata banyak macamnya. Tingkatan gunah, kitanya kan gunahnya tahunya gunah bila gunah dan idgham bila gunah dan idgham Biguna. nah tahu ternyata setelah makin dalam ada tingkatannya mal matakun, hamilah, angkos, nakiso. Masya Allah ya. Tadinya yang nggak tahu sifat huruf, sekarang harus tahu sifat huruf, apa itu jahar, sopir, apa itu itbak, ismat, dan sebagainya. Insya Allah. Hanya ya pelajaran tuh makin ke sini makin banyak. Kita mempunyai tinta yang satu laut tintanya kita punya, tulisin aja kalimat Allah. Tapi kalimat Allah tetap ada. Nggak akan ada habisnya. Gitu. Sepanjang apapun itu
atau kalau satu lautan tintanya, kalimat Allah ada lagi, ada lagi. Yang sayang itu apa, Bu? Yang tidak mau belajar. Gitu, Bun ya. Insyaallah. Itu ya, insyaallah ya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Itu pembukaannya, insyaallah. Gimana kabarnya ibu-ibu? Insyaallah ya. Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf bisanya nyimak karena idolaku. Iya, Jalan saja. iya nggak apa-apa benar. Aduh, salah fi amanillah. Yang mau Iya, kemana ya? Alhamdulillah Mbak ini nganterin Yuyun. nganterin bocil-bocil. Iya. Lagi ini juga apa liburannya sekarang hari Iya, Maulid Nabi ya. ya, Long weekend. aku weekend. Ya Manila yang Bu Yuyun juga lagi di jalan ya. Bu Mika juga lagi. Akhir. Ya. Ya, Masya Allah. Nah, untuk selanjutnya kita bahas lagi. Itunya di iniin yang audionya, Afwan. Nah, gitu. Nah, ya kita murojaah dulu. Kita coba diingat-ingat. Anaba 7 apa, Anajiat 7 apa, terus Abasa nomor 7 apa. Karena Anaba, Abasa, sama Anajiat itu sudah selesai ya Bun ya. Sudah selesai semua. Coba ada yang tahu nggak? Anaba 7 berarti apa? Jibal ya. Jadi rumusnya Anaba Jibal itu nomor 7. Terus kalau Anajiat apa? Jadi diikuti tiupan ke-2. Ya, Bun. Tatba'uhar rodifah. Tatba'uhar rodifah. Berarti diikuti, jadi diikuti yauma tarjufur rojifah. Nah, ya, jadi nomor 7-nya terus diikuti tiupan kedua. Tatba'uhar rodifah. Gitu ya. Sekarang yang abasanya. Nah, nomor 7 apa? Ada yang tahu nggak? Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini jadi ingin bersih. Al-Quran itu kan tujuannya membersihkan diri, bukan bersih wudhu. Tapi adalah Abdullah bin Umi Maktum ini ingin setelah masuk Islam, ya dia dari kekafirannya itu langsung masuk Islam. Nah dia bersegera ingin jadi, nah jadi J-nya jadi ingin bersih. Wa ma 'alaika alla yazzakka gitu. Ya, jadi ingin bersih. Abdullah Umi Maktum itu seperti di An-Najiatnya dikatakan sama Allah itu, hai Musa katanya, tolong bersihkan tuh Firaun itu, kan gitu ya, karena dia itu terlalu togo, melampaui batas, hatinya kotor, bersihkan katanya, jangan dia sombong. Ayo, siapa yang tahu nomor berapa Naziatnya? Bahwa di situ dikatakan katanya bersihkan tuh, katakan mau nggak dibimbing biar hati kalian itu bersih. Ternyata Al-Quran tuh Masya Allah ya Bu ya, adalah untuk membersihkan jiwa kita. Yang tadinya sombong, yang tadinya kita merasa paling hebat. Ternyata dengan Al-Quran itu kita menjadi makin tawadu, makin lembut.
apalah diri kita ini, gitu. Ya, seperti itu, paham? Kita ulang ya. Nomor 7 apa? Anaba tadi? Wal jibala ada jibal. Ya, jibal. Jibal itu gunung. Terus anajiat. Jelas Jadi, di kehidupan kedua. Jelas di kehidupan kedua. Ba'u ya, harrodifah. iya, tatba'uhar rodifah. Gitu ya. Tatba'uha tuh lalu diikuti tiupan kedua setelah nomor 1 yang luluh lantah itu sebenarnya tiupan ke-1 itu diluluh lantahkan, yang tiupan pertama itu lalu diikuti nggak jauh dari tiupan pertama langsung diikuti tiupan kedua. Bukan jelas ya, jadi diikuti tiupan kedua berikutnya. Nomor 3-nya abasanya Tadi D-nya. menyuntikkan itu. Jadi Wa ma'alaika alla yazakka ya Bu. iya betul. Jadi siapa yang mau ya zakah itu? Pengen yang jadi bersih. Abu Abdullah, Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum, ya. Iya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Gitu, Bun. Tiga surat aja dulu digini-giniin, ya. Kenapa? Biar nempel ayatnya. Nah, jangan hanya udah hafal lah saya pokoknya juz 35 sudah hafal. Tapi pas ditanya 7, coba kalau sudah hafal. Anaba, Anajiat, Abasa. Hafalnya gimana coba? Nah, itu Berarti masih nunjuk ke saya itu Bu. nggak ke ibu aja, ke saya juga sama ternyata. Ya Bunda ya, semua banyak termasuk saya. Jadi dengan diterangkan seperti ini, jadi makin paham ya Bun ya. Insya Allah ya. Nanti saya fotoin di grup untuk ataisirnya. Jadi kalau nanti ketemu anajiat, abasa, terus atakwir, yang ini ada di Bunda Mika kayaknya ya Bun ya. Untuk anajiat, abasa, nanti fotoin yang gininya ya Bunda ya. Nah, ini. Abasa, atakwir, sama anajiat. Nanti Bunda Mika fotoin ke grup. Biar nanti bisa ngelihat, oh yang 7 aja tunjukin. 7 kalau Anaba ngomongin lagi. 7 wal jibala autada. Nanti anajiat ke sini anajiat. 7 aja dulu, jangan yang lain-lain. 7 jadi diikuti tiupan kedua. Tatba'u kharrodifah. Nanti masuk lagi ke abasa. Apa abasa tadi? Jadi pengen bersih. Jangan bersih. Wa ma 'alaika alla yazakka. Yazakka. Jadi makin paham nantinya. Kitanya makin mengerti. Oh, nomor 7 anaba jibal. Jadi ada ruhnya gitu. Oh, di dalam anaba itu ada jibal. Jibal itu sebagai apa? Sebagai pasak. Ternyata jibal itu adalah seperti tiang kita di rumah. Kalau gunung-gunungnya dihancurkan, ya hancur dunianya, nggak kuat. Nanti masuk ke Al-Muluk ayat berapa? Jadi lemah itunya, langitnya di atas, nggak kuat. Nomor berapa? Ada yang tahu nggak? Yaitu ayat 16. Amin tumang fis sama ayah syifa ya. Ayo sih. Iya, ayah syifa itu kan ambruk. Ayo. Amro. Jadi LTL-nya Al-Muluk itu telah lelah capek karena nggak ada penyangganya. Jibalnya dihancurkan sama manusia. Gitu Bun.
Paham yang 3 itu? Ayo, yang Anaba. Anaba tadi apa? 7-nya? Wal jibala autada. Jibal ya, jibalu. Iya. Terus nomor anajiatnya 7-nya apa? Tatba'u harrodifah. Jadi diikuti tirupan yang kedua. Iya. Abasa. Jadi pengen Alaika alla yazakka. Iya, nempel enggak di ini di hati kita? Nempel? Ya Allah, kepengennya nempel Ibu. Iya, harus nempel, diulang-ulang tadi beberapa kali Bu Neng. Ada 5 kali belum. Pengulangan itu nomor 777 itu baru nempel setelah 75 kali dipikir. Masya Allah. Heeh. Ya memang begitu, harus begitu baru diulang-ulang nanti kata Allah teh udah kasihan ke Bu Rahma tempelin nggak akan hilang lagi gitu. Yang Allah inginkan teh begitu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Apa artinya? Inna sesungguhnya Alaina atas kalian atas kami jam'ahu akan jamaah itu dikumpulkan. dikumpulkan. Al-Qur'ana, Quran itu Al-Quran. Ya. sesungguhnya aku tuh pengen kumpul setiap ayat-ayatnya teh di sini di dada nih di sini jangan hanya dibaca saja katanya. Ya Allah. Masya Allah ya. Kata Allah tuh begitu. Allah berbicara Ibu Rahma katanya gitu ya. Kalau saya ngomongnya gitu. Kalau Allah mah nggak mungkin gitu. Ya tuh Bu Rahma saya tuh pengen supaya ayat ini teh nempel. Pas ditanya nomor 7 Abasa teh ibu teh harus tahu ya gitu. Kata Allah tuh jangan hanya dibaca saja. Apalagi kalau dibaca tahu semua ada rasa sombong wah itu bahaya. Ya, Bun, itu teh Bun ternyata ya, awas katanya. Salah satu neraka yang paling dalam itu diisi oleh para penghafal Al-Qur'an yang sombong. Allahu Akbar. Saya sampai para penghafal mencari apa sih katanya? Pengen merasa paling hebat bahwa kalian sudah hafal tapi ada sombong aja sedikit. Nah, itulah. Saya di situ sampai nangis ya Allah. Bukan itu tujuanku ya Allah. Sampai nangis ya Bu. Takut gitu ya. Apa sih yang mau dicari itu? Gitu. Sampai sampai di dalam Al-Qur'an itu. Kenapa sih tidak mau mentadaburi Al-Qur'an gitu? Kenapa tidak mau tahu isi artinya? Apakah hati kalian itu sudah terkunci gitu? Nah, mulai disitulah tergerak ya saya tuh ya Allah. Tadinya saya ngejar-ngejar itu kenapa yang lain bisa hafal gitu ya. Kenapa bisa ini dikejar terus ikut perlombaan cari sertifikat cari ini sebagainya bukan itu katanya yang Allah cari itu bukannya juara 1 juara 3 Allahu Akbar Masya Allah harus dirubah tapi sebagaimana umatnya itu dekat kepada Al-Quran ini lalu dipraktekkan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari gitu Bun. Jadi bukan dengan sombongnya kalian apa paling hebat, paling segalanya. Gitu ya Bun ya. Afwan, jadi pengen nangis. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulai dirubah ya Bunda ya. Sedikit-sedikit kita tempelin. Dibaca, coba. Al-Qiyamah ayat 16, 17. Bu Rahmat tolong dibaca. Bawa Quran nggak Bun? Enggak, Ibu. Saya lagi bersih-bersih. Iya. Kalau ada Bu Novida nggak? Atau Bu Mika? Bu Mika lagi di jalan nggak? Al-Qiyamah itu surat ke-75. Ya.
Ayat 70 surat ke-75. Ayat berapa Bu Ustazah? Surat 75 ya Mangga. Ayat Al-Qiyamah. 16. Heeh. Oke, ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong lidah ya LPL-nya. Tolong lidah jangan cepat-cepat. Iya, ayat 16. Walau ma'adzirah. Hah? 16. Apa? Al-Qiyamah ayat 75. Walau alqoma ma'adzirah. Bukan al-qiyamah. Benar al-qiyamah. La tuharrik bihi ayat 16. 16 ya. Ayat 16 bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. La tuharrik bihi, janganlah engkau Muhammad dengan gerakan lisanika lidahmu untuk membaca Al-Qur'an litajala bih, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jangan tergesa-gesa gitu. Ya. Jangan tergesa-gesa. Jadi TL-nya tolong lidahnya Tolong lidah. pelan-pelan saja. La tuharrik Gitu ya. bihi lisanaka litajala bih. Janganlah engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nah, terus PJ-nya adalah Tuhan jadikan ingin ayat itu ngumpul di dada Ibu Mike di saya. Amin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna sungguh kami alaina yang akan mengumpulkannya, jam'ahu mengumpulkannya di dadamu. Wa qur'anah dan membacakannya. Nah, Jadi jadi pengennya tuh Allah tuh setiap ayat itu ada di dada sini gitu maksudnya ya. Ngapain banyak-banyak tapi nggak ada yang nempel satupun gitu. Nah, seperti ayat kursi aja hafal kan Bu ya, tapi pas ditanya sama Allah ya sama Allah. Sebenarnya yang mendapat syafaat itu kata di ayat kursi ya atas izin Allah. Ibu-ibu semua dapat hidayah, dapat mau dekat dengan Al-Quran itu atas izin Allah karena ada interaksi ibu juga. Apa coba ayatnya? Ayat Yasfa'u yang ada yasfa'in yang indillah ya. Harus dari mang dalladzi siapa Lagi yasfa'u. iya harus dari mang jangan yasfa'unya aja. Ibu nyarinya langsung syafaatnya. Iya, karena tadi Ibu bilang syafaat, ingatnya syafaat. Ya kan siapa? Siapa yang dapat syafaat itu atas izin Allah. Ya kita kan taunya syafaat aja. Mandal tadi siapa yang Iya. dia mendapat syafaat Illa biidni kan gitu ya. kecuali dengan izin Allah. Iya itu. Ternyata ibu-ibu sama di sini juga. Coba Bu apa ada ayat kursi mah kecil, cemen katanya. Setiap hari juga dibuka. Coba tuh kalau ibu hafal mah tidak akan tahu ilmu Allah itu kecuali nggak akan ada tahu, nggak ada yang tahu ilmu Allah itu kecuali jika Allah menghendaki. Seperti Nabi apa coba ayatnya? Di ayat kursi. Ada di situ juga di dalamnya. Wala yuhitu bisai'in wala yuhituna bi syai'im min 'ilmihi illa bima syaa. Nah, itu wala yuhitu itu ternyata tidak akan tahu Bu Rahmat tuh kata Allah tuh. Juga kecuali jika Allah menghendaki. Iya. Itu ya. Nggak ada yang tahu gitu. Maka ketahu nggak ya kalau kitanya terus belajar sampai di mana gitu ya, sampai tinggi insya Allah mungkin bisa, kan belum dikehendaki sama Allah, belum nyampe mungkin. Insya Allah itu ya. Dan di dalam ayat ini juga di situ Allah itu tidak ditimpa ngantuk dan tidak ditimpa tidur. Nggak ngantuk nggak tidur apa? Kan?
Ting tong. Jangan. Na'buduhu sinatu wala naum. Nah, data. Ya, jadi Allah itu tidak ditimpa, ya, tidak ditimpa tidur dan tidak ngantuk, tidak tidur. Ya, mulai dirubah ya, sedikit-sedikit nanti kalau bisa ditulis gitu ya. Nanti sama Bu Mika ada pembagiannya dibagi berapa? Bunda Mika bagi 10 ya itu ya. Satu. Dan Allah itu tidak ini juga, tidak berat untuk menanggung langit dan bumi. Setiap hari ngurus lah yang ada di bumi dan di langit. Apa? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Iya. Nah, jadi Allah itu tidak berat mengurus keduanya. Seperti itu, Bun. Allah, tabarakallah ya. Bunda Rahma sudah paham. Itu ya, Bun. Makanya wajib belajar bahasa Arab. Wajib ya. Soalnya Tamis kemarin baru hari Senin itu ayat 255, Bu. Iya. Oh. Iya gitu ya, Bun ya. Itu kan jadi nyambung ya dengan kita itu dengan Tamis. Seperti itu. Terus yang 18-nya berhenti saja. kenapa, Bu? Yang Saya berhenti tamyiznya. oh, nggak apa-apa yang tenang aja ya. Tapi ngikutin yang di Kim itu ngikutin Duruzolugo sama Naku Sorofnya. Ya, Masya Allah. Sama aja yang Iya, dimanapun biar yang ngulang lagi, iya, maksudnya biar ngulang lagi iya, iya, daripada iya. nggak bisa ngikutin. Iya, betul. Dimanapun yang penting kita paham. Nanti ulang lagi. Jadi jangan berhenti untuk bertanya ya. Insya Allah di sini, Insya Allah ibu-ibunya teman-teman Ayang nggak mungkin pelit. Kalau misalkan Ayang apa sih Bu Neng itu fiil nanti diterangin. Apa tuh isim, apa itu maf'ul bih nanti kita terangkan ya Bun ya. Insya Allah sama-sama di sini ada Bunda Rahma, ada Bunda eh, Reni, ya nanti kita saling berbagi. Nggak boleh pelit, karena Nabi juga untuk menyampaikan ilmu Allahnya itu nggak boleh pelit. Ayat berapa coba? Kemarin mandeknya di level 22, level 2 yang kedua. Iya, iya betul. Irob ya, udah mengirob ya. Yang mengi'rab ya, betul. Iya, nggak apa-apa ya. Nanti juga sampai juga. Nanti juga akan ini lagi, ngumpul lagi. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Nabi pelit tidak ya? Surat At-Takwir itu. Kita belum nyampe ke At-Takwir ya. Insyaallah. Ya lanjut Bu Mika setelah jangan cepat-cepat baca Quran lalu kumpulkan Tuhan jadi ingin supaya ayatnya itu nempel di dada terus baca katanya 18-nya. Al-Qiyamah itu. وإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه jika kami telah selesai membacakannya fatabi maka ikutilah Qur'anah bacaannya itu. Iya, jadi setelah Tuhan baca. iya, setelah dibaca ikuti juga. Betul ya? Masya Allah. Itu ya. Makanya setelah dibaca itu jangan hanya dibaca saja katanya. Tapi ikuti bacaannya apa maksudnya. Kalau nggak paham, nggak ngerti kan kita bukan orang Arab. Berarti kita harus tahu ya bahasa Arabnya. Gitu. Karena apalagi ada aplikasi tinggal dipijit aja. Pijit aja semuanya langsung kemudian terus ada ininya bawahnya mau produknya apa, pastennya apa, itu ya. Mau pil madinya jadi gimana ada, tinggal dipijit aja. Nah, itu ya Bun ya. Lanjut terakhirnya 19 tergambarlah Tuhan gambarkan di dadamu tuh TG. Akhirnya jelas. Inna alaina
inna alaina jam'ahu, bukan. Summa inna alaina bayanah. Betul ya? Ya, 19-nya. Summa kemudian alaina atas kamu bayanah. Bayanah itu jadi jelas. Akan menjelaskan. Bisa jelas nantinya kalau kita paham. Ya, Karena rumusnya apa nih kayaknya? 19 tuh kayaknya. tergambar. Tuhan gambarkan, jadi tergambar. Jadi jelas. Ya, benar mikir ya. Jadi TL-nya tolong lidah jangan cepet-cepet. Tuhan jadikan setiap ayatnya itu nempel di dada. Terus baca Al-Quran itu apa sih isinya gitu. Lalu tergambar kalau sudah jelas karena di Al-Quran itu ada muhkamat, ada mutasabihat. Mutasabihat itu apa? Masih samar. Nanti mentakwil-takwil sendiri lagi. Gitu Bun ya. Harus jelas. Asbabun nuzulnya apa gitu. Jadi jangan sampai salah. Itu udah? Udah ada yang mau nyebutin lagi yang tadi 3? Ayo Bunda ini nih, Bunda Mela. Maru. Bunda Mela yang 7 ayat, yang 3 ayat tadi. Anaba 7, Anajiat 7, dan Abasa 7. Apa? Belum nyimak, saya baru datang tadi tuh. Oh iya. Belum nyimak di tengah-tengah. Maaf saja. Iya, Tadi apa? baru pulang saya, aduh dari ini dulu buat rujukan dulu dari rumah sakit. Kebetulan lagi sibuk. Oh, Fiamanillah. Ya. Ya. Bunda Mika mau nyobain yang 3 ayat itu? Boleh. Ayat 7 ya. Ayat 7 Anaba Jibal. Wal jibala autada. Artinya, Dan dijadikan gunung-gunung sebagai pasak. iya. Kemudian Najiat ayat 7 jadi diikuti oleh tiupan yang kedua. Ayatnya yauma tarjufu rajifah. Tatba'uha rajifah. Maaf. Tatba'uha rajifah. Jelas diikuti oleh yang kedua. Nah, Terus gitu. An-Naba ayat 7 itu jelas ingin mensucikan. Iya. Inna alai apa? Tatbauha. Naba sekarang apa? Nomor 7-nya udah. Nomor 7-nya apa, Bunda? Wa ma alaika alla yazakka. Wa ma dan tidaklah alaika atasmu alaika alla yazakka. Jadi dia itu kalau Abdullah bin Umi Maktum itu ya benar-benar ingin membersihkan, tapi yang Nabi Muhammad sedang diajarkan mengajar kepada kaum Quraisy belum tentu mau membersihkan karena mau dikasih tahu juga dia tetap aja kafir gitu. Mau berulang-ulang juga dia mah tetap kafir. Nggak mau ini, nggak mau bebersih gitu. Diberi peringatan atau tidak diperingatan, tetap dia tidak mau. Seperti itu ya, Bun. Jadi jangan maksa wa ma alaika alla yazakka. Jadi jangan memaksa supaya kaum Quraisy itu supaya bersih. Jadi tadi itu sama dengan ayat Al-Baqarah ayat 6 ya, Bu? Iya, betul. Masya Allah. Nah, jadi gitu. Sama saja mau diberi peringatan atau tidak beri peringatan, dia tidak akan beriman. Iya. Nah, gitu nyambung ya, Bu Rahmata maksudnya gitu.
Wa ma 'alaika alla yazzakka. Jadi jangan maksa. Kalau Abdullah bin Umi Maktum, dia mah udah pasti pengen bebersih, udah jadi Islam. Tapi kalau pemuka Quraisy itu rajanya ya, dia tetap aja sampai berbuih Nabi mengasih tahu semuanya di dalam Al-Quran, hatinya itu terkunci. Kenapa Bunda? Kenapa coba? Karena kesombongan dia. Dia tidak percaya, dia tidak takut, dia lebih menghargai nenek moyangnya yang dahulu. Kata kita kan nenek moyang bukan agama Islam, nah gitu. Gak mau ada perubahan, fasikun. Masya Allah. Seperti itu ya Bun ya. Paham? Ya. Mau lagi nggak seperti itu? Kasih lagi 3 ayat. Kan dari Boleh. ya sekarang mulai ya biar ini. Anaba 25 apa? Neraka apa? Kan gitu ya. Neraka sedia di awal. Ilahami mau. mau Iya. Iya. Nah itu. Kalau udah nempel mah langsung nyantok, nggak gini tuh apa ya gitu enggak. Langsung neraka sedia makanannya Nah kecuali itu cluenya itu ya Allah mesti disebutkan sama ibu. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya, nanti dikit-dikit aja. Kata ayatnya tuh, Ibu atau sebut nama saya gitu. Kan gampang NS neraka sedia gitu ya. Karena kenapa kita belum hafal aja? Karena belum mau mulai gitu. Karena ibunya masih terus dengan ayat-ayat itu. Sibuk wa asarul hayata dunia. Nah, nanti mah Bunda kan Bunda Rama suka nginiin buah gitu ya. Sambil gini, 25 dibungkus, neraka sedia gitu. Daripada bengong, ya. Ya Allah, Terus astagfirullahaladzim. satu lagi, Abasa 25 apa? Ayo. Ada yang tahu nggak Abasa 25? Itu Anajiat dulu ya. An-Nazi'at. Nanti dibungkusin lagi tuh jambunya. Abasa 25 neraka nanti siksa Allah. Oh, Pak Akhoda. Nah gitu. ba'akhadahullahu nakadal akhirati wal ula. Oh, udah hafal. Artinya kan Pak Akhoda itu kan direnggut, diambil. Nanti direnggut ya. Ya. Coba artinya apa Bu Rahma? Pak Famaka, Akhoda. fa'akhoda maka dia direnggut. Disiksa. Maka dia disiksa akhodallahi oleh Allah. Kan Nah, Akhoda itu mengambil ya Bunda ya. ya, Akhoda itu mengambil. Lalu disiksa. Ya, dia itu sama Allah. dia sama Allah. Kalau Nakala, nakala karena nakal disiksa. Nakala itu siksa. oh, Masya Allah. Maka diambil Oleh diambilnya Allah disiksa dan disiksa al akhirati di akhirat dan di akhirat dan di dunia ya. Ya betul. Alhamdulillah kan kalau sudah tahu gitu, oh ternyata orang yang sombong, orang yang membangkang, orang yang itu teh di dunia saja sudah disiksa. Siapa itu? Firaun. Firaun itu artinya dia itu julukan. Siapapun kalau sudah sombong, kalau Allahnya sudah murka, udah kesal banget, dikasih peringatan nggak ada perubahan, dikasih perumpamaan ini nggak ngeh, terus aja makin kesini makin sombong, makin ini, udah deh kasih aja siksa. Siksanya itu bukan hanya disiksa ditenggelamkan di laut saja, kasih cobaan apa gitu.
ya, biar dia ada kembalinya. Dia kembali ke jalan yang benar gitu. Balik lagi minta doa, minta ampun. Seperti gitu, Bun. Bukan hanya langsung ditenggelamkan atau diapain. Salah satu eh, galau kita sedih, cemas, sakit atau apa itu salah satunya adalah teguran dari Allah. Betul nggak, Bun? Iya. Yang saya rasakan begitu. Oh, ini berarti penyakit ini karena saya lagi ditegur sama Allah nih. Karena saya makanannya salah nih. Saya kurang olahraga nih. Gitu. Nah, harus sampai begitu. Kata Allah teh, ngerti nggak sih maksudnya seperti ini tuh bukan hanya ditenggelamkan, disiksa, bukan. Itu luas maknanya tuh. Gitu. Ya. Jadi fa'akhoda tuh diambil dia sama Allah nakala siksa al akhirati di akhirat dan pula. Seperti itu ya Bun ya. Jadi nanti siksa. Jadi anaba neraka sedia. Illa hamimau wa ghusaqo. Fa'akhodahullahu nakalal akhirati wal ula. Makanya Masya Allah ya. Kata Ustaz Adi Hidayat afan aja ini ya. Ke Jaki tuh yang penghafal 30 juz yang berlombanya sampai juara ke-1 disuruh stop Bun. Udah jangan banyak lomba-lomba. Bukan itu yang Allah inginkan. Bukan perlombaan, bukan juara-juara, tapi pahami katanya isi Al-Quran itu apa. Bukan ke situ tujuannya. Nanti kalau udah ada ngerti, insya Allah rezeki mah udah nggak usah dicari dari lomba-lomba. Seperti itu Bun. Ya, sampai begitu udah berhenti. Saya lihat begini sama Ustadz Adi Hidayat kepada Jaki, udah saya stop, jangan lomba-lomba lagi katanya. Jaki itu padahal bagus itunya. Gitu. Insya Allah ya. Pak Akhal jadi 25 tuh nanti siksa Allah sama orang yang kalau udah melampaui batas. Nah sekarang abasa nanti apa? Ada yang tahu? NS-nya nanti subuh ya. Kan ini tentang makanan dari 24 nanti perhatikan kan NP-nya nanti perhatikan makanan yang ibu-ibu makan kata Allah tuh fal yang dzuril insanu bukan ila kalau ila kecuali ila to'ami gitu. Coba perhatikan kata Allah tuh ya 24-nya 25-nya Allah lah yang menurunkan hujan yang tercurah nanti subur setelah hujan datang, tanahnya jadi gampang dicangkul. Anna sobabnal ma al-sobba. Gitu. Ya. Anna sobabna. Akulah saja kami. Sobabna yang menurunkan. Kami yang menurunkan ma air sobba. Sobba itu kan tercurah. Kalau di Anaba satu lagi yaitu ayat 14 nyambung ya. Tempelin boleh tuh. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja gitu kan. Masya Allah. Paham? Coba kita ulang lagi yuk. Siapa yang mau nyoba? Anaba 25 apa? Tadi NS Anaba. Illa hamimau wa ghassaqa. Neraka sedianya, kenapa tidak disebut? NS neraka sedia. Iya. 25 NS neraka sedia. Iya. Air apa? Air panas dan nanah. Iya, betul.
Gitu ya. Terus anajiatnya NS-nya apa? Tadi banyak cerita Bu Neng. Iya, neraka. Nanti siksa, bukan Oh, neraka. nanti siksa di neraka dan di dunia. Iya, nanti siksa Allah ya. Nanti siksa Allah di akhirat dan di dunia. Iya, apa ayatnya? Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Jangan fa'akhoda. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Iya, lebih paham gini ya, satu-satu ya. Heeh. Tapi nanti yang 7 tadi jangan lupa. Insya Allah, insya Allah. Lanjut, abasanya 25. Apa NS-nya? NS itu apa di abah saya, Bu? Nanti segar setelah turun hujan. Oh. Nanti segar bumi, tanah setelah turun hujan. Oh, berarti ada kaitannya dengan ma'a itu. Iya. Nah, Apa ayatnya? eh, An-nas. annas sobabanal ma'asobba. Iya. Oh, Itu Masya kan Allah. air itu kan ingin menyuburkan tanah. Gitu. Nah, itu yang disebutkan faida qara'nahu ya, qara'nahu fattabi' qur'anah gitu. Tabi' qur'anah. Apabila telah dibaca, ikuti isinya itu. Oh, jadi yang menyuburkan tanah itu adalah air. Gitu. Begitu ya. Nah, paham Bun? Nanti pas Ibu baca nanti dari abasa wa tawalla an ja'ahul ama pas 25-nya ini tahu gitu. Nanti yang ini baru diterangkan ini ngerti nih sekarang. Gitu. Terus nanti pas 23-nya apa? Nggak tahu, udah belum diterangkan sama Bu Neng. Nah, diterangkan tapi udah lupa. Harus banyak murojaah. Seperti itu ya. Jangan nyalain Abad Bu Neng, kita yang salah. apa-apa sama Bu Neng juga. Jadi kata Allah tuh ya di Abasa ayat 23-nya yang ke-23 nih, sekarang tadi 25 ya. Manusia itu sebenarnya belum melakukan apa-apa. Jangan merasa udah paling hebat, paling benar, paling segalanya. Nah itu yang 23. Jadi NM-nya nyata manusia itu sebenarnya belum melakukan apa-apa. Ayatnya apa? Coba sekali-kali tidak kata Allah. Lama sebenarnya kamu itu belum Berarti melakukan apa? berarti kalla lama gitu ya, Bu. Iya, kalla lam. Kalla lama yaqdima amaro. Iya, itu. Gitu. Ini gerakannya juga kalla sekali-kali tidak kan gitu ya. Kalla lamma yaqdi ma amar. Masya Allah. Saya di situ aja langsung ketampar lagi. Eh, kirain teh saya tuh udah paling hebat. Ternyata belum melakukan apa-apa. Ada yang lebih pintar lagi. Jadi jangan merasa paling hebat. Hebat ya Allah. Insya Allah. Rasa ya, Bun ya. Ada ruhnya. Itu maksudnya. Jadi kata Allah tuh sekali-kali tidak. Lama. Belum. Manusia itu yaqdi ma amar.
Tapi kalau udah diginiin, aduh jadi susah deh ngapalin tuh, jadi males, jangan gitu ya. Tapi itu godaan setan. Karena setan itu membuat kita suka lupa tuh karena setan. Apa di surat Al-Kahfi bahwa karena karena manusia sendiri, karena setan lah kita itu menjadi lupa. Apa Bu? Ada yang tahu nggak? Karena manusia lah wama iya. Nomor 63 LM ya. Apa ayatnya, Bun? Manusia. Ayatnya Nah, adalah qala ara'aita in awayna ila sahrati fa inni nasituhu wa ma ansan. jangan yang itunya aja, udah aja. Dan apa yang kita lupa itu karena setan, udah aja gitu. Oh, iya, Bukan yang ila lain. syaiton an adkurah. Bukan. Wa ma anas tuh wa ma Iya, ansanihu. nah itu wama dan nah dan tidaklah kalian itu kami lupa dengannya, dengan bukan bukan lupa kepada bukan lupa kepada ikan aja. Wama ansanihu illa syaitonu an azkuroh. Jadi tidaklah kita lupa itu karena kelakuan setan itu, kecuali si setan itu untuk mengingat mengingat apapun. Nah, itu ya ayat 63. Dan menyuruh kita itu dikuasai oleh setan katanya ya di surat Al-Mujadilah. Setan akan menguasai kita agar kalian tidak boleh ingat apapun. Apalagi menghafal Al-Quran dengan artinya. Nah, tak ada tuh. Di surat Al-Mujadilah ayat 19. Ya, kalau bahasa Indonesia Sunda mah istahwada tuh diwadahan, dikuasai. Itu Bun. Insyaallah ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau lupa harus gimana, Bu? Harus murojaah lagi gitu, Bun. Jadi ayat 23-nya nyata manusia tuh belum melakukan apa-apa kata Allah. Kalla lamma yaqdima amaroh. Kali-kali tidak. Lama belum yaqdi melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah apa? Ia melaksanakan, belum melaksanakan. Ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa contohnya yang dekat? Dibilang ikutin, setelah dibaca ikutin. Artinya apa? Maksudnya apa? Gak tahu. Gitu. Disuruh jangan cepet-cepet ngajinya, cepet-cepet. Itu. Dibilang harus tartil, harus belajar tahsin yang betul. Pada salah. Iya. Masuk saya juga. Gitu ya. Belajar terus ya Bun ya. Jangan berhenti untuk belajar. Sama Bu Neng juga terus belajar tahsinnya Bu Rahma ya. Insya Allah Bu. Paham yang 23-nya? Tambah 3 lagi ya. Jadi tadi kan 7, 7, 7, 25, 25, 25. Sekarang 23. Masya Allah. Dibalik sekarang dari Abasa 23. Nyata manusia itu belum melakukan apa-apa. Kalla lamma yaqdima amaroh. Betul ya, Bun? Iya. Iya. Terus 23-nya An-Najiat. Siapa yang tahu? Gampang loh itu. Yang kelakuan Fir'aun tuh M-nya mengumpulkan memanggil-manggil tentaranya. NM-nya malah nanti memanggil
pengikut-pengikut Firaun. Malah si itunya Firaunnya malah nanti memanggil, disuruh beristighfar ya untuk membersihkan diri untuk supaya takut, malah dia nanti malah memanggil tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Nanti memanggil pengikut-pengikutnya. Siapa tuh? Firaun. Ayo, siapa yang tahu ayatnya? Eh, 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 eh. Wasyara fanada. Iya, Fahasyarofana. Fahasyaro itu dikumpulkannya. Dikumpulkan. Fahasyaro. Kan hasyaro itu maka dia mengumpulkan. Maka hasyaro dia mengumpulkan. Domirnya domir huwa. Fir'aun. Panada tuh dipanggilnya. Sini-sini tentara, ayo. Pengikut-pengikutku. Setelah kumpul di lapangan, dia berkata, nih saya mau berperkataan. Nih perkataanku. Pokoknya dengerin aku katanya. Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Rob yang paling tinggi katanya. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Gitu katanya. Bukannya beriman ya. Makanya kata Allah di atas itu, pergilah idhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tajakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya gitu ya. Tunjukkan ya supaya dia takut. Tolong gerakkan hatinya biar Firaun itu takut. Insya Allah. Jadi dia malah nanti memanggil bala tentara dan pengikutnya. Fahasyarofanada. Itu. Udah anabanya. NM. Apa NM? Ya. Ini kan Neraka mula. menetap lama. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang Bu Marahma jadi hafal ya Allah. NM-nya bagian neraka. Masya Allah. Makasih Bu Rahma sekarang tahu. Biasanya. Apa Bu? Ya Allah. Jadi neraka menetap lama. Ya. Apa artinya? Ininya ayat. Ayatnya. Labithina fiha ahqabah. Jadi labisinya teh sungguh mereka menetap ya. Menetap. Nah, gitu. Kan enak, Bu. Langsung dijawab. Nggak tahu tuh nyari dulu tadi di itu di buku. Lagi bersih-bersih dulu, nggak pegang buku. Berarti bener hafal tuh. Allah. Kan Allah lebih tahu ya. Insya Allah. Itu ya, Bun. Ayo. Paham? Kita acak lah ya. Ada yang mau nyoba nih? Siapa lagi nih yang aktif? Pada kemana ini? Banyak yang absen ya. Bu Dewi lagi sama cucunya main. Nomor berapa bahwa tiupan yang kedua disusul? Ayo. Tadi An-Nazi'at ayat 7. Nah, gitu. Apa ayatnya? Tatba'uha radifa. Masya Allah. Nomor berapa bahwa orang yang togo itu akan disiksa di akhirat dan di dunia? Tadi tuh 25 kah? Insya Allah. Iya. 25 insya Allah. Iya betul. Apa itu surat apa, Bun? Surah An-Nazi'at. Iya. Ayatnya gimana? Fa'akhadahullahu nakalal akhir. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula.
Iya, seperti itu ya Bun. Sekarang ganti jawabannya, jangan Bu Rahmat terus. Bu Rahmatnya sok terus bersih lagi. Iya, Sekarang iya, Bun besok mantu saya itu ngambil ini apa meja belajar yang ada di rumah. Jadi meja belajar itu kan isinya buku, isinya segala macam. Saya keluarin, harus saya tata lagi di mana? Masya enggak Allah. gitu ya. Sekarang Bu Mike, nomor berapa? Nanti eh, apa tanah tuh jadi subur. Surat apa itu Bun? Karena ada air. An-Naba ayat 14. Hah? 14. An-Naba 14. Tuhan bukan ya, subur mah. Nggak apa-apa, mau air itu dulu nggak apa-apa, nyambung kok, boleh. Tuhan pergerakan awan kan ayat 14 wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati. Terus yang ayat 25-nya, 25-nya itu kan untuk sediakan nanah serta air mendidih ilah hamima wa kok. terus kalau yang di Abasa yang ada air nomor berapa? Ya, air berapa ya air? Yang nanti subur kan di Abasa. 25 juga. Nanti subur ayat 25 juga. Yang itu tuh yang ana sobabna ma soba. Nah, itu betul. Harus Anak, konsentrasi pokoknya ya. tapi Ana nggak apa-apa. sobab- Ya betul, konsentrasi. sobabna ma soba. Tapi senang kan, Bun, untuk Oh, senang menempelkan. sekali, senang sekali, senang sekali. Jadi kita paham. Jadi NS-nya nanti Nanti subur. subur, ya Bun ya, Mm-mm. subur. Mm. Anak, anak kata Allah teh anak, akulah. Sobabna ma Anak soba. al-soba, akulah yang menurunkan. Saya pengen buat seminar begini kayak kemarin banyak gitu. Nanti Bu Insya Mika yang Allah. ininya. Insya Allah. Hayu, hayu, hayu. Kapan ya tahun depan ya? Insya Allah kan sudah disiapin Senang segala ya Bun ya. macam. Nanti ditanya datang dari mana-mana. Iya, Anaba nomor segini, Bu Rahmat Ya, datang dari buat kuis. Ya baik, 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 baik. ya, Insya Allah ya, Ya, baik. biar semangat Iya, sekalian. baik. Sekalian siar, bukan sombong nama ya Allah, bukan sombong, ingin supaya Ya, metode ini ibu-ibu pada tahu gitu. Ya ya, Bun ya. baik. Baik. Bu Ustazah, Nomor, apa saya izin duluan ya? Boleh nggak? oh iya iya, ya Bun. Ya. Mak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya, Insya Allah. Jadi kita di sini itu harus sabar. Kalau coba yang satu-satunya, Bu Rahma, satu Anaba, satu Abasa, satu Anajiat, hafal itu mah ya. Anaba berarti satunya tanya ya. Ammayatasa alun gitu ya Bun ya. Ini ada Bu Yati. Bu Yati udah tahu? Mau nyoba Bu Yati? Bun, dibuka Bu Mama Indi. Biar yang lainnya tahu. Jadi T-nya tanya ya. Ammayatasa alun itu anaba. Kalau anajiatnya T-nya tarik nyawa. Wan Ada yang belanja sebentar. oh, wan naziati ghorqa. Gitu ya. Terus abasanya yaitu ditegur Allah. Abas wah, ya gitu. Paham ya, Bun? Coba yang terakhirnya. Ada yang tahu enggak? Itu kan awal, yang terakhirnya. Anaba. Ya, Bu Rahma. An-Naba Iya. terakhir
peringatan dekat. Peringatan dekat ya. Inna Inna anzar anzarnakum adzabang qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, sudah aku peringatkan dekat. Peringatan dekat itu apa aja? Peringatan dekat di sini apa aja? Contohnya, ubah. Dikurangi kesehatan kita, pendengaran Ya, kita, mata iya, kita, tempatnya, betul. rambut Ada, mulai uban. iya, terus ada bencana-bencana. Itu salah satu kan kiamat kecil ya, kubro, Ya. kematian. Hari di mana manusia itu akan teringat dengan apa yang dia lakukan. Kedua tangannya. Lalu berkata-katanya sama orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aku lebih baik tanah, katanya, nggak dihisab. Kalau tanah mah udah aja nggak dihisab. Tapi manusia banyak pertanggungjawabannya. Gitu. Gitu ya. An-Nazi'at terakhirnya seakan-akan manusia itu hidup hanya 1,5 jam. Ya. Antara Ka'annahum. iya. Pasti lihat gitu. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duha. Iya, auduhaha. Seakan-akan hari manusia itu akan tidaklah mereka itu tinggal di dunia ini kecuali antara sore. Asyiyat itu ya waktu sore. Dari asar ke maghrib gitu. Cuma sebentar ya. Sebentar. Asyiyatan bukan dari sore sampai pagi, bukan. Atau duhaha, atau pagi hari. Dari mulai subuh ke mulai pagi. Kan cuma berapa jam? Setengah, 1,5 jam. Nah itulah dunia itu cuma sebentar. Padahal hidup yang lama mah ternyata di akhirat. Masya Allah ya. Kita teh di sini cuma sementara, gitu, cuma sebentar. Tapi naudzubillah kalau di neraka disiksa terus berabad-abad, nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Masya Allah. Lama banget, kan bukan sebentar, lama banget, beratus-ratus tahun. Nggak ada henti-hentinya lagi. Di situ dikatakan katanya tidak istirahat dulu malaikat itu, pergi dulu. La tubaqi wala tadar, tidak meninggalkan, tidak membiarkan, disiksa aja terus. Ya Allah. Surat apa ya itu Bu Rahma? La tubaqi wala tadar. Ya. Al-Mudassir ya. Alaihat ta'asar. Di sana ada 19 malaikat. Ditanya lagi 19 masa sedikit atau malaikatnya, katanya. Makanya ayat 31-nya dijelasin. Masalah penjaga malaikat ya gimana Allah lah. Satu aja sudah menutupi bumi sayapnya. Nah iya itu sayapnya udah menutup bumi dari ujung ke ujung gitu, gimana kecil. Ya makanya di ayat 31 Al-Mudassir itu kan diceritakan masalah penjaga neraka itu urusan Allah. Ngapain nanya-nanya gitu. Mau berapapun itu urusan Allah. Ya, dan nanti kata Allah teh, Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kalau percaya ya pasti mau berapapun, mau 1, mau 1.000.000 ya terserah Allah. Tapi akan memberi kesesatan kepada orang yang dia kehendaki. Banyak katanya. Memberi
hidayah banyak juga. Tapi dilihat dulu kepada siapa yang akan diberi hidayah itu. Dan akan disesatkan kepada siapa. Kalau yang nggak mau percaya, kan kita harus percaya yang goib ya. Itu di surat Al-Muluk ayat 12. Orang yang takut kepada Allah itu harus percaya. Innalladzina yakhshawna rabbahum, kan gitu ya, bil ghaib. Lahum magfirah, akan dikasih ampunan dan akan dikasih pahala yang besar. Bu Rahma yang ayat 12-nya, yang taat nanti kepada Allah karena Allahnya itu goib, kelihatan, akan dikasih magfirah. Tapi yang Itu jauh, innalladzina yakhshawna, terus itu rabbuhum innalladzina yakhshawna rabbuhum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. yakhshawna rabbahum. Rabbahum ya. Rabbahum surah Al-Mulk ya, Bu. Iya, ayat 12. Iya. Yang takut nanti kepada Allah karena Allahnya goib. Nah, gitu ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ada yang nanya, Bu Neng, kenapa sih bisa tahu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini? Ya karena ngapalinnya satu-satu, nggak banyak-banyak gitu. Ya. Makanya nanti juga kalau udah tahu mah satu-satu dulu. Gunting itu gitu. Jadi kalau misalkan kalalama ya kodima amarah itu teh sampai sambil nyetrika sambil itu aja 1, 2, 3 nyata manusia itu tidak belum melakukan apa-apa. Itu lagi nyetrika, lagi ngapain sampai seminggu teh itu aja. Nggak yang lain-lain. Jadi dilihat kalau ada masalah, misalkan nggak ada air nih di sini ya, nggak ada air. Nah, saya lihat cari ininya apa coba nanti Allah akan memberikan air yang banyak. Ingat ke surat Al-Jin, benar kayak gitu. Ayat 16 Tuhan lalu turunkan hujan bagi siapa yang lurus, yang soleh, yang ini, yang sebagainya. Gitu Bun. Wa allawistaqamu ala tariqati gitu. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Nah, Tuhan lalu memberikan air hujan ya Allah. Ini air di rumah nggak ada. Gimana kok ibu-ibu mau ngaji wudhu gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang ngasih air gitu Bun. Dari mana aja. Gak suka digituin ya, jadi ingat. Oh, surat Al-Jin ayat 16. Tuhan lalu akan memberikan. Kalau kitanya terus lurus boleh, terus lurus ada di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan air yang banyak. Bukan air yang banyak bencana, bukan. Tapi adalah rahmat. Air membawa keberkahan. Itu Bun. Bisa dipakai buat ibu-ibu ngaji. Terus kemarin ada artesis di sini kan pakai air pam yang dari RT macet. Nah, ada yang jadi pada ngambil ke sini gitu. Jadi bermanfaat. Masya Allah. Itu Bunda. Paham Bun? Semangat terus ya Bunda semua ya. Iya Ibu. Jadi Kadang kalau ngerasa dosa, kenapa yang Ibu ajarkan banyak lupanya gitu. iya kan tadi yang kata setan itu, aku akan melupakan, hei manusia agar kalian lupa. Ya, ini surat Al-Kahfi itu ya, LM. Jadi lupa manusia itu karena digoda oleh aku.
wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkuru an adzkuru dan tidaklah kita itu lupanya lupa apapun kecuali oleh setan ila syaitanu an adzkuru untuk mengingatnya. Nah, gitu. Makanya di surat Al-Baqarah 106 telah dilupakan dulu sama Allah teh. Telah dilupakan L-nya lalu diganti dengan banyak murojaah. Itu Bun. Ayatnya apa? Manang sakh min ayatin au nungsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Allah ganti dulu, lupakan dulu ayat-ayat tuh yang ada di pikiran ini belum nempel, cuma dibaca doang katanya. Gitu. Ayo baca lagi artinya apa? Tadaburi, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu Bunda. Insya Allah ya. Aduh ini mah bukan ngapalin malah jadi nasihat-nasihat ya Bun ya. Motivasi kita untuk supaya lebih merubah muhasabah diri lagi. Tapi kan belajar juga kan ada tilawah juga kan ada pahala. Iya betul. Ada pahalanya kan satu kata itu 10 kali lipat. Boleh terus aja. Terusin gitu. Tapi nanti Allah berkata lagi. Kenapa sih tidak mau mentadaburi Al-Quran katanya? Apakah hati kalian itu sudah tertutup, sudah terkunci? Bagaimana mau merubah diri kalian menjadi makin rendah diri, makin tidak sombong gitu. Kitanya dalam bergaul, dalam pakaian, dalam apa-apa teh harus ingat, oh Allah ridho nggak ya dengan pakaianku dengan seperti ini? Allah ridho nggak ya kelakuanku tuh seperti ini? Nah gitu. Nanti itu bakal ke situ Bun. Kalau kita paham dengan artinya. Apalagi surat Al-A'raf ya. Udah paham ya, udah sering Bu Neng bilang berkali-kali tuh. Surat Al-A'raf ayat 179. Telah jelas nggak dipakai hati kalian itu kan TJG. Akan aku penuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Dia mempunyai hati tapi tidak mengerti isi ayat Al-Quran. Itu bukan Boneng loh yang bicara. Sampai ada yang marah ke Boneng gitu. Ah Boneng masa gitu banget sih Allah akan diisi neraka jahanam. Gitu. Ya baca aja ibu sendiri. Pas dibaca langsung dia tersungkur nangis. Oh iya bener. Walaqad darokna li jahannam katsirau minal jinni wal insi. Dan semua aku akan penuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak paham isi Al-Quran. Gitu. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia punya penglihatan tapi tidak dilihat isi Al-Quran itu. Walahum adhanul la yasma'una biha. Kalian punya tapi tidak melihat, mendengar isi Al-Quran. Tidak mendengar. Ulaika kal an'am. Dia itu seperti binatang. Bahkan lebih hina dari binatang itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orangnya yang lalai. Lalai katanya. Langsung dia tersungkur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Gitu ya Bun ya. Pelan-pelan dikit. Ya, Ibu saya pernah baca tapi lupa Bu ayat apa itu bahwa di neraka itu nanti kayu bakarnya terdiri dari jin dan manusia gitu Ibu. At-Tahrim. Oh. Surat At-Tahrim. Ayat 6 kalau salah ya. Lindungi. Lindungi dari At-Tahrim itu surat ke-77. Jaga. Ya.
Lilin, ayat 66 bukan 77. Hai manusia, lindungilah keluargamu dari api neraka kan? Itu. Jangan sampai ya ayyuhalladzina amanu tubu kadang gitu ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayuhan nabiyyu. Ayat berapa itu ya? Ku angkusakum wa ahlikum naro. Kan gitu kan Bu ya? Itu ya. Ayat 6 benar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Iya. Hijaratu 'alaiha malaikatu giladun sidadul la ya'sunallah gitu. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, anfusakum jagalah dirimu dan keluargamu, ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Yaitu yang bahan bakarnya itu dari dari manusia dan batu, alaiha dan malaikat. Nah, malaikat siapa yang menjaga? Jabaniyah. Dan malaikat penjaga neraka itu malaikat apa? Malaikat munkar. Malik. Malik. Nah itu juga. Malaikat itu tuh seremnya minta ampun. Ini juga mengerikan katanya. Sampai marah matanya. Wah, pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya marah banget. Ada tuh saya lihat di TikTok. Dan didampingi oleh malaikat Jabaniyah. Alaiha malaikatu giladung. Giladung itu ada kasar, bengis, jelek gininya. Sidadun itu sangat yang kasar. Layak sunalo yang tidak pernah mendurhakai Allah. Jadi untuk menjaga neraka, untuk menyiksa orang-orang yang tidak percaya dengan agama Islam. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah, ma'amarohum, apa yang diperintahkan oleh sama Allah, sama malaikat itu, sama Allah diperintahkan di wayaf alun, mereka melaksanakannya. Dan mereka mayu minum, mayu marun. Jadi tidak pernah meleset gitu. Saya istirahat dulu capek menyiksa terus. Enggak, terus aja. Alhamdulillah ya. Tidak pernah mendurhakai Allah. Kalau tugasnya untuk menyiksa ya terus aja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Sudah lewat nih 1 jam lebih. Maaf ya bunda-bunda. Jadi banyak nasihatnya nih hari ini. Apa-apa ya bun ya? Insya Allah. Biar kitanya lebih paham, lebih mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran itu. Bersama bunda juga terus mencari lagi, belajar lagi. Nah, kalau Adi Hidayat itu semua 30 juznya Ustaz Adi Hidayat itu udah nempel di sini. Jadi kepalanya itu manusia berjalannya Al-Quran beliau. Mau ayat berapa, tentang apa. Dia tahu posisinya. Udah nempel di sini Al-Qurannya udah ada di sini semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan seperti beliau ya. Amin ya Allah. Begitu ya Bun ya. Insyaallah cukup Bu Yun kayaknya sudah untuk hari ini hafalannya tadi ada berapa ayat tuh ya? Yang ayat 7, 77, 25, 25, 25, 23, 23, 23. Gitu ya, Bu. Sambil bebersih apa yang tadi ya Bunda ya, Bunda Rahma. 7 apa, 7 yang ini apa, 25 gitu ya. Insya Allah pelan-pelan aja. Nanti ya untuk sekarang teh harusnya mah Afwan, aduh ini ya Bun ya harusnya mah Qul a'udzu birabbinas.
Kenapa jadi terbalik? Kalau besok baru. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Kalau sekarang mah kan Anas ya. Dari ini Anas. ya, dari bawah ke atas. Kalau hari Iya. tadi. Hari Sabtu mah dari bawah ke atas. Ini malah dari atas ke bawah. Tapi nggak apa-apa. Berarti besok kita dari bawah ke atas ya Bunda ya. Nggak apa-apa diganti ya. Iya. Jadi Anas kita mau murojaah lagi. Terus Al-Falaq murojaah lagi. Mudah-mudahan besok komplit dan aktif ya. Jadi tidak hanya menyimak, tapi kita berinteraksi langsung. Biar kita paham bagaimana gitu gerakannya. Ya, insya Allah ya Bun ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak Bun? Tadi At-Tahrim ayat 6 ya Bunda ya. Yang jaga dari neraka itu. Ya Bu, Bahan bakar. siap insya Allah yang ada ku anfusakum wa ahlikum naro. Iya. Wa kuduhan nasi wal hijaroh. Apa tadi? Aku wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaroh. Ya, wal hijaratu 'alaiha malaikatun wiladung syidadul la ya'sunallah. Itu ya Bun ya, insyaallah. Kalau nggak ada, kita tutup saja. Bu Yuyun mau ditutup sama Bu Yuyun atau sama Bu Neng? Lagi di jalan ya. Ditutup sama Bu Rahma aja deh. Lagi ribet sana sini. Iya, iya. Nggak ada yang ngebantuin kemarin, yang ngebantuin Bunda. Nggak ada, dia lagi eh, pergi ke balai desa, katanya ada bantuan mau datang gitu. Oh iya, iya, iya. Ada sembako mungkin. Iya mungkin. Kalau kita akhiri saja ya, mohon maaf lahir batin. Eyang semuanya, Eyang juga udah nggak ada ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dan tetap istiqomah, semangat terus. Yang benar adalah hanya Allah, yang salah milik diri pribadi saya. Mohon maaf sekali lagi, tetap bersemangat untuk mempelajari Al-Quran dengan artinya ya Bunda ya. Ya, kita tutup saja dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Karatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ila anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya berdua kayaknya ya Bu. Sama Bu Mike. Oh, Mbak Dika tadi pamit kayaknya. Ini ada Bu Mike ada. Oh gitu. Ya Ibu. Ya. Sehat selalu Ibu. Jazakillah khair punya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya, iya Ustazah. Ustazah Wain, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.